Selamat datang di video presentasi jarak pada bangun ruang. Nah, di video ini kita akan mengerjakan contoh soal agar kalian lebih mengerti konsep jarak pada bangun ruang. Nah, saya rekomendasi kalian untuk mengerjakan soal tersebut sebelum kalian memutar video ini, karena kalian perlu banyak latihannya untuk memahami konsep jarak pada bangun ruang. Nah, maka mari kita kerjakan soal tersebut, di mana dikatakan bahwa terdapat sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Lalu titik P dan Q berturut-turut merupakan pusat bidang EFGH ABCD. Mari kita gambarkan titik P dengan titik Q, di mana titik P itu merupakan titik pusat pada bidang EFGH. Maka cara untuk menggambarkan titik P adalah, mari kita gambarkan diagonal bidangnya, lalu perpotongan antara kedua buah diagonal tersebut merupakan titik pusat dari bidang EFGH, yaitu titik P. Dengan cara yang sama, mari kita gambarkan titik Q, yaitu merupakan perpotongan dari bidang sisinya, dari diagonal sisinya, di mana itu adalah Q. Sekarang kita perlu mencari jarak antara garis QF dan DP. Mari kita gambarkan garis QF dengan garis DP, di mana QF ini adalah garis yang berwarna biru, lalu DP ini adalah garis yang berwarna merah ini. Jadi kita perlu mencari jarak antara kedua buah garis tersebut. Nah, bagaimanakah cara kita mencari jarak antara kedua buah garis? Langkah pertama adalah mari kita analisis bidang yang dilalui oleh kedua buah garis tersebut, karena kedua buah garis tersebut merupakan garis yang sejajar. Nah, maka kedua buah garis berada pada bidang yang sama, yaitu bidang BDHF. Mari kita gambarkan bidang BDHF. Nah, ini adalah bidang BDHF. Lalu di tengah ruas HF, ruas garis HF, terdapat titik P. Lalu di tengah ruas BD terdapat titik Q. Ini adalah titik Q. Lalu mari kita gambarkan garis QF. Ini adalah garis QF. Lalu mari kita gambarkan garis DP. Ini adalah garis DP. Nah, di mana tentu saja ini akan tegak lurus. Oke. Mari kita pindahkan Q dengan ke kiri sebentar ya. Nah, ini lebih benar. Nah, ini adalah bidang BDHF. Lalu sekarang kita perlu mencari jarak antara kedua buah garis tersebut. Jarak antara kedua buah garis itu merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua buah garis tersebut dan saling tegak lurus terhadap kedua buah garis tersebut. Yaitu saling tegak lurus ya terhadap kedua buah garis tersebut. Nah, maka jarak antara garis DP dengan QF itu merupakan Q, misalkan ini adalah titik S, maka itu merupakan ruas garis QS, di mana kita perlu mencari panjang ruas garis QS. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencari panjang ruas garis QS? Caranya adalah sebagai berikut, di mana kita ketahui bahwa DH itu adalah panjang rusuk dari kubus, yaitu 4 cm. Lalu HF itu merupakan diagonal sisi dari kubus tersebut, di mana diagonal sisinya kita dapat mencarinya ya, di mana EH itu adalah 4, lalu EF itu adalah 4. Maka HF itu adalah, kita dapat gunakan rumus Pythagoras ya, HF kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat ditambahkan dengan 4 kuadrat. Nah, maka HF itu sama dengan 4 akar 2 cm. Maka HF itu adalah 4 akar 2. Nah, jika kita ketahui HF, maka tentu saja kita dapat menemukan HP, di mana HP itu merupakan setengah dari HF, karena P berada di tengah ruas garis HF. Maka ini adalah 2 akar 2. Ya, HP itu adalah setengah dari HF. Nah, dengan demikian, mari kita gambarkan sebuah garis yang dilalui oleh titik P dengan titik Q, atau garis tersebut melalui titik P dengan titik Q, yaitu garis PQ. Nah, jika kalian perhatikan, ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya,
PDQ itu merupakan sebuah segitiga siku-siku. Nah, maka mari kita cari DQ. Tentu saja DQ itu adalah 2 akar 2 ya. Lalu berapakah DP? Tentu saja kita dapat mencarinya. DP itu adalah, ini adalah segitiga siku-siku. Maka untuk mencari panjang DP itu akan sama dengan DP kuadrat itu akan sama dengan HP kuadrat ditambahkan dengan HD kuadrat. Di mana HP dikuadratkan itu adalah 2 akar 2 dikuadratkan adalah 8. Ditambahkan dengan HD dikuadratkan adalah 16. Maka ini akan sama dengan 24. Maka DP itu adalah akar 24. Di mana itu adalah 2 akar 6 cm. Maka DP itu adalah 2 akar 6. Nah, sekarang mari kita analisis segitiga DPQ. Di mana luas segitiga DPQ itu adalah setengah kita kalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Nah, misalkan alas dari segitiga tersebut adalah DQ. Maka kita bisa sebutkan bahwa luas segitiga DPQ itu adalah setengah dikalikan dengan alas, yaitu DQ, lalu dikalikan dengan tinggi, yaitu PQ. Dimana jika kita analisis alasnya adalah, atau jika kita asumsi alasnya itu adalah DP, maka luas segitiga DPQ itu adalah setengah kita kalikan dengan alas, yaitu DP, lalu kita kalikan dengan tinggi, dimana tingginya tentu saja itu adalah SQ. Nah, dimana kita perlu mencari SQ. Dengan demikian, kita telah dapat menemukan panjang SQ ya dengan persamaan ini. Di mana setengah kita dapat mencoretnya. DQ itu adalah 2 akar 2. Lalu PQ itu akan sama dengan panjang HD, di mana itu adalah 4 cm. Di mana itu sama dengan DP, D ke P itu adalah 2 akar 6. Lalu dikalikan dengan SQ, ini yang perlu kita cari. Nah, dengan demikian, kita telah dapat menemukan panjang SQ. Di mana panjang SQ itu adalah 8 akar 2 dibagikan dengan 2 akar 6. Nah, maka kita dapat mencoret 8 dengan 2 menjadi 4. Lalu mari kita kalikan akar 6 per akar 6 untuk merasionalkan penyebutnya. Di mana ini akan sama dengan 4 akar 12. Akar 2 dikalikan akar 6 adalah akar 12. Di mana akar 12 itu adalah 4 dikalikan dengan 3. Lalu kita bagikan dengan 6. Lalu mari kita tarik keluar 4 dari akar tersebut. Itu akan menjadi 2. Lalu mari kita coret 2 dengan 6. Ini akan menjadi 3. Maka sisanya itu adalah 4 per 3 akar 3 cm. Nah, ini adalah jarak antara garis DP dengan QF, yaitu SQ, di mana SQ atau QS itu adalah 4 per 3 akar 3 cm. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.